Ini kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, untuk membahas lebih lanjut. Selamat siang, Mas Heri. Iya, Mas Heri. Mas Heri Halo, sudah bisa ya, mendengar suara saya di studio? bisa Oke, Mas. Mas Heri, dengan adanya pemberian amnesti dan juga abolisi pada malam kemarin, Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentu keputusan sudah dibuat ya. Tinggal kita melihat apakah ini akan dijalankan sesuai dengan skenario awal atau tidak. Terlepas dari itu, tentu kita harus menghormati ya, konstitusi kita bahwa pengaturan tentang amnesti dan abolisi itu sendiri sudah diatur secara khusus ya di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu jadi kewenangannya presiden, diberikan hak untuk bisa mengeluarkan hak tersebut begitu. Yang penting adalah bagi kita bahwa poin yang disampaikan nanti penjelasannya kemudian tidak seakan-akan mendiskreditkan dan kemudian juga tidak memahami posisi penegak hukum yang sudah berdarah-darah ya dalam tanda petik memperjuangkan proses penegakan hukum undang-undang tindak pidana korupsi ini dari awal. Oke. Karena kita tahu bersama bahwa perkara ini kan sangat menarik atensi publik yang begitu luar biasa ya. Ya. Maka perlu penjelasan, tidak hanya kemudian hanya formalitas surat presiden berjalan, kemudian disambut dengan ODPR, DPR mengiyakan, kemudian keluar keputusan presiden. Mhm. Seakan-akan itu apa ya, menurut saya tidak memikirkan nuansa kebatinan dari masyarakat yang mungkin tidak langsung berurusan dengan perkara ini ya, Mhm. tapi kan mengikuti jalannya cerita ini dari awal, karena mereka tidak terbingung-bingung dan juga bisa meyakinkan kepada kita semua bahwa ada justice for all, ada keadilan bagi semua, tidak hanya bagi satu atau sekelompok orang yang punya akses politik ke sana. Nah, ini tugasnya pihak pemerintah nanti. Tidak mesti harus Pak Prabowo yang menjelaskan ini menurut saya ya, karena sudah ada bagiannya, ada pembantu presiden, ada Pak Menteri yang membidangi hal ini yang perlu menjelaskan hal tersebut. Iya. Itu mungkin tanggapan saya di awal. Gitu. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa adanya ingin menunjukkan keadilan bagi semua pihak dan termasuk ini juga kalau bisa dikatakan tokoh politik begitu ya, orang-orang politik yang di dalamnya. Kemudian ini apakah juga terkait dengan adanya hari ulang tahun Republik Indonesia ini menjamut dalam HUT 80 RI? Ya, kalau makna kita itu kado itu kan sesuatu yang tentunya bernuansa baik ya. Berarti ada satu perayaan terhadap satu momen yang dimana itu diberikan satu gift tadi. Nah, apakah ini gift atau tidak? Mungkin masih kalau ditanya masyarakat bisa terbelah ya Oke. pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa setuju terhadap dua perkara ini, satu diberikan amnesti, satunya abolisi, atau mungkin hanya memilih salah satu perkara saja, atau malah dua-duanya nggak setuju gitu ya terhadap hal ini, harusnya dibuat proses hukum. Karena memang lemahnya putusan yang diambil dalam konteks misalnya putusan presiden ini bisa di-challenge oleh banyak pihak. Mengapa kira-kira pertanyaan muncul begini, mengapa nggak didorong aja sampai melalui proses upaya hukum yang normal saja? Karena kan masih Ya. ada upaya banding ya. Mhm. Di kasus Tom Lembong masih ada upaya banding tadi sedang diajukan misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga perlu menjelaskan kepada masyarakat ya bahwa orang itu kalau dia tidak bersalah harusnya dikeluarkan dari penjara Oke. sesegera mungkin. Ya, tidak boleh ditahan dengan alasan di luar dari hukum itu sendiri. Karena tentu ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bahkan satu hari loh. Apalagi kalau seandainya ini terjadi lebih dari satu hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai menunggu proses hukum tadi. Maka dari pandangan sementara yang saya tangkap dari pemerintah ini adalah ini kan memunculkan ada ketidakpastian hukum, ada kutub yang terbelah, khususnya di kasus Tom Lembong yang kita bicarakan ini ya. Ya. Ada pihak yang tetap menganggap ini bersalah, ada yang hakul yakin bahwa ini tidak bersalah karena tidak ditemukan mens reanya dari awal. Mhm. Dan gagalnya bagaimana menjelaskan logika-logika hukum, kemudian juga ada pihak-pihak lain yang sebenarnya 11-12 dengan Tom Lembong, tapi kok nggak dibawa ke ranah hukum, bahkan nggak dijadikan saksi misalnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang akhirnya
mungkin diikuti oleh pemerintah proses itu dari awal. Mungkin desakan-desakan yang muncul dari banyak pemerhati hukum juga, banyak catatan-catatan kritis yang dikeluarkan, sehingga akhirnya pemerintah beranggapan keistimewaan ini jangan sampai berujung pada hal yang lebih besar yang merugikan persatuan dan kesatuan nasional mungkin ya. Mungkin dari kasus itu bisa banyak hal tadi. Tapi yang kita harapkan sekali lagi adalah jangan sampai ini hanya berhenti hanya untuk kasus Tom Lembong saja. Jangan sampai ada Tom Lembong yang lain juga yang muncul gara-gara proses penegakan hukum yang dari awal itu memang sebenarnya salah. Dalam sistem peradilan pidana yang kita sebut sebagai integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu, ini membuktikan bahwa kalau dari proses penyidikannya tidak benar, salah, ya tidak akan berakhir happy ending ya. Tidak akan berakhir pada satu putusan tetap yang kemudian sesuai dengan dakwaan tadi, berarti kan putusannya bersalah. Ya. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya dalam konteks pembuktian perlu untuk lebih digali dan lebih lebih profesional lah ya, untuk dilakukan agar tidak ada celah-celah pengambilan keputusan semacam ini yang akhirnya para pihak yang lain juga perlu menjelaskan secara nggak langsung. Tapi kita berharap bahwa pengadilan ke depan itu bukan hanya tempat mengeksekusi orang, tapi adalah jalan untuk menemukan keadilan. Nah, mungkin keadilan Tom Lembong lewat upaya dari Pak Presiden ini, Pak Prabowo Subianto. Saya acungi jempol ya ketegasan beliau. Ini memang ciri khas Pak Prabowo ya, untuk membuat sikap yang mungkin di luar sana beliau sudah ada catatan, ada hal-hal yang mungkin akan mencatat ini sebagai hal yang kontroversial atau tidak mendukung. Tapi ya mungkin setelah pertimbangan yang matang ya kemudian putusan ini dilakukan gitu. Oke, Mas Heri, kalau untuk konsekuensi hukumnya dari kedua yakni amnesti dan abolisi ini seperti apa? Ya, karena ini ada hak prerogatif, menurut saya tinggal dijalankan. Ya, ini yang sulitnya men-challenge hal itu. Jadi ini mungkin hanya renungan bahan diskusi saja. Tapi untuk di-challenge dalam upaya hukum sampai ke MK pun ini agak rumit untuk mencari jalurnya begitu ya. Karena tadi ini melekat pada presiden. Sekarang kalau itu melekat kepada seseorang, itu kan berarti opsinya dia untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, tidak ada pelanggaran hukumnya secara konstitusional. Kalaupun ini nanti mau diuji, diupayakan mekanismenya, saya nggak yakin akan kemudian bisa membalikan putusan yang sudah dibuat per hari ini atau per hari-hari yang kemarin begitu ya. Kita kan nggak tahu pasti sebenarnya putusan ini itu digulirkan kapan. Apakah dari awal proses dakwaan dibuat, atau awal proses penyidikan tahap awal, atau bahkan dari proses penyelidikan, kita nggak tahu. Nah, ini tapi setidak-tidaknya jangan sampai nanti ini menurunkan kepercayaan, kecintaan kita dan keyakinan kita bahwa pemberantasan korupsi di negara ini itu masih ada. Ya, karena kasus ini bukan main-main, Mas, bahwa ini didakwa dengan menggunakan undang-undang tipikor, pasalnya berlapis juga. Ya. Untuk kasus misalnya Pak Hasto begitu ya, untuk Tom Lembong menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Yang seharusnya kalau memang dari awal nggak ditemukan, ya ngapain diteruskan, kan begitu. Ngapain diteruskan. Nah, ini penjelasan semacam ini yang kadang kita nggak dapat nih dari ke masyarakat. Mengapa kasus-kasus yang secara logika, nggak usah orang hukum dia menilainya. Orang non-hukum aja kadang lebih pintar untuk menjelaskan hal ini. Harusnya nggak perlu ini diproses lebih jauh. Karena tentu dengan diproses lebih jauh ada upaya-upaya paksa dalam hukum acara pidana Undang-Undang 1981 yang bisa dilakukan. Dan itu sangat berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia seseorang. Karena orang itu kemudian dia ditangkap, dia ditahan, gitu kan? Gitu. Oh ya, ada hal yang menarik ketika Anda mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa dinilai dengan logika saja begitu ya, ada ketidakmungkinan dari suatu kasus ini. Kemudian lalu bagaimana fungsi peradilan Anda melihatnya saat ini? Nah, ini juga benar pertanyaan dari Mas tadi adalah bagaimana peradilan kita kan yang sudah terlanjur memutus juga. Yeah. Jadi imbas dari putusan ini tidak sederhana menurut saya secara hitung-hitungan hukum ya, bukan hitung-hitungan politis. Kalau politis itu
bisa saja simsalabim abrakadabra, ya bisa aja dibuat putusan kemudian hari ini ya Ya. selesai gitu, diputuskan politis selesai. Tapi hukum itu kan sangat panjang kali lebar ya proses yang dilakukan. Jadi tadi saya katakan dari tahap lidik, tahap penyidikan, kemudian sampai kepada penuntutan di persidangan, sampai pada putusan yang dibuat oleh hakim. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan ini semua begitu? Energi yang dihabiskan untuk memproses ini, uang negara yang kemudian dipakai dalam memproses kasus-kasus semacam ini. Ini kan juga pertanyaan publik yang perlu dijelaskan. Jadi kita pribadi tidak pedulilah siapapun yang kemudian akan diberikan akses untuk menuju keadilan itu, yang penting dia memang memenuhi kualifikasinya. Mas Heri, Anda termute audionya. Mas Heri. Tidak layak sebenarnya diproses kalau nggak dari pembuktian awal nggak ditemukan adanya suatu proses perbuatan pidana, karena ini kan satu kebijakan ya. Nah dalam bisnis bisa rugi bisa untung. Nah ketika menguntungkan dinilai. Nah, cara menilai bahwa ini merugikan negara itu juga harus jelas. Proses metodenya seperti apa. Gitu kira-kira Mas. Oke, tadi ini juga ada hal yang menarik ya, ini sempat disinggung namun belum dijelaskan lebih detail. Ini terkait dengan teknis pemberian ketika seseorang ini telah menerima amnesti dan abolisi, seperti apa langkah selanjutnya? Ya, tentunya kan ini masih berproses di Dewan Perwakilan Rakyat ya, Mas, karena ini kan dari awal ikhtiar itu dilakukan dengan membuat sebuah surat presiden, surpres ya, kemudian akan ditanggapi oleh DPR, konon katanya DPR sudah menyetujui mungkin. Nah kalau ini sudah menyetujui berarti harus ada produk hukumnya. Nah produk hukumnya berupa keputusan presiden yang akan ditunggu nanti. Nah pihak yang dikenai tindakan itu tentunya harus mendapatkan minimal salinan lah terhadap putusan tersebut. Misalnya kalau Tom Lembong ini kan masih ditahan beliau. Nah bagaimana kalau dia mau keluar, kan nggak bisa langsung keluar begitu saja kan? Harus ada buktinya. Nah bukti itu yang harusnya diteruskan kepada Tom Lembong ataupun tim kuasa hukumnya. Yang pasti kita tidak ingin orang yang bersalah lepas dari jeratan hukum, tapi sebaliknya orang yang tidak bersalah malah dihukum, kan begitu. Ini yang sejatinya dalam penegakan hukum, tidak hanya di kasus tindak pidana korupsi, itu perlu untuk disuarakan begitu, untuk dijalankan, untuk dilakukan. Nah, jangan sampai hukum jadi alat politik, alat mengkriminalisasi orang karena beda pandangan, beda pilihan politik tadi ya, jalur politik. Ya, ini menurut saya sesuatu yang sangat mahal harganya dan harus dibayar untuk penegakan hukum kita ke depan gitu ya. Oke, terima kasih Pak